artis yang ini minta minumannya harus spesifik brand yang itu. Artis yang itu maunya cuma dijemput dengan mobil jenis ini. Aduh, ini artis satu lagi mintanya ini itu. Kok ribet banget sih ridersnya? Mungkin ada yang sadar, mungkin ada yang belum sadar. Beberapa waktu yang lalu sempat viral screenshot dari rider seorang artis, dimana di dalamnya katanya minta mineral water tertentu yang katanya mau dipakai buat mandi. Ya, akhirnya seperti biasa hal tersebut memancing komentar-komentar dari netizen karena dinilai berlebihan. Sebelum gua ngebahas lebih lanjut, tapi gua tidak mau ngebahas mengenai riders artis tersebut, yang mau menjadi pertanyaan gua, kok bisa screenshot dari riders artis itu keluar di social media? Siapa yang nyebarin pertama? Tapi sebenarnya ada yang lebih lucu, yaitu adalah ketika gua mulai membaca komentar-komentar para netizen. Seperti biasa dong ya. Kemudian adalah yang cerita, oh iya gue pernah pakai artis ini, mintanya ini itu. Gue pernah minta artis ini itu. Oh ridersnya ribet deh, akhirnya kita nggak jadi pakai, kita mundur segala macam. Fine, tapi sebenarnya apa sih riders itu? Jadi riders itu biasanya dibuat oleh pihak manajemen si artis, tentunya untuk menjaga kualitas performance dari artis tersebut. Nah, ridersnya sendiri pun biasanya terbagi, yang gampang lah ya gue bagi menjadi dua. Yang pertama itu riders teknis, dimana teknis itu biasanya, apalagi kalau band-band musik, wah itu jelas spesifik penyanyi, itu biasanya teknisnya lebih panjang tuh. Mereka minta speaker jenis apa, mixernya harus apa, dan ini itunya. Secara teknis adalah yang untuk menunjang penampilan si artis di atas panggung. Suaranya, kualitas sound yang dihasilkan, itu sehingga tetap terjaga dan memuaskan audiensnya. Sedangkan yang kedua ada lagi riders hospitality lah kita bilangnya. Karena memang ini adalah daftar riders, daftar yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara sesuai dengan permintaan dari manajemennya artis tersebut untuk menjaga kenyamanan si artis ketika dia akan tampil di acara tersebut. Inilah yang menjadi viral, inilah yang menjadi heboh. Tapi sebenarnya kenapa sampai riders hospitality ini keluar? Ada yang namanya akomodasi. Mungkin ada beberapa artis yang memilih maskapai penerbangan tertentu apabila acara diadakan di luar kota. Kenapa? Mereka biasanya mencari alasan ketepatan waktu dan kenyamanan ketika mereka terbang. Kelas penumpang pun ditentukan. Kenapa? Karena mereka mencari kenyamanan. Perlu kita ingat, ada juga artis-artis yang jangan tual kesibukan yang padat. Mereka baru berangkat hari H, nyampe di lokasi, mereka harus check sound, mereka harus GR, mereka istirahat sebentar, dan kemudian mereka perform. Besok paginya mereka mungkin kembali lagi karena ada aktivitas lain. Sehingga akhirnya mereka memang mencari kenyamanan supaya bisa beristirahat. Begitupun jenis kendaraan yang dipilih selama berada di kota tersebut. Kamar hotel biasanya akan ada ketentuan minta hotel bintang sekian, setidaknya layak. Oke, nah abis itu muncul tuh ada makanan-makanan tertentu, nggak mau makanan ini, nggak mau makanan itu. Abis itu juga kalau pada saat tampil jangan lupa snacknya harus ini. Kenapa? Nah, itu adalah tujuan dari si manajemen artisnya ini untuk menjaga mood dari si artis tersebut. Karena bagaimanapun harus diingat, penonton tidak mau peduli kondisi mood dari si artis ketika dia berada di atas panggung. Mau dia lagi sedih, mau dia lagi patah hati, mau dia lagi broken inside, mau dia lagi bete, segala apa, penonton maunya lihat adalah ketika si artis tersebut berada di atas panggung, mereka terhibur. Nah, manajemen tentunya berusaha untuk menjaga moodnya si artis dengan memberikan snack-snack yang mereka suka, ataupun juga kenyamanan dari si artis tersebut. Misalnya ada artis yang bukan perokok dan tidak suka asap rokok, maka biasanya akan ada ketentuan minta satu ruangan tunggu sendiri, di mana juga ini sebenarnya untuk menjaga keamanan barang-barang. I know how it feels, karena gue pun sendiri pernah kehilangan barang ketika gue lagi nge-MC.
Begitupun pada saat mereka nunggu, mereka maunya itu non-smoking, clear dari semua asap rokok. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sebenarnya perokok berat, malah mintanya ruang tunggu yang pokoknya smoking area. Kayak gitulah. Jadi memang ini adalah ketentuan-ketentuan dari manajemen supaya si artisnya nyaman. Jadi dia tetap bisa tampil dengan performa terbaik karena moodnya bagus. Apakah bisa dinego? Untuk riders teknis biasanya agak susah karena mereka memang sudah terbiasa menggunakan alat-alat itu. Kalau untuk yang hospitality, gua rasa sih sebenarnya masih bisa kok dinego, entah itu jumlahnya, entah itu beberapa jenis snack yang nggak perlu ada. Tapi pinter-pinteran lu ngomong, dan yang perlu diingatkan kalau emang lu mau nego juga dari awal gitu kan, jangan mepet-mepet baru bilang wah kita nggak bisa apa gini. Berlebihan atau enggak kembali lagi ke pihak manajemen yang memang menilai dan memutuskan. Kemudian kembali lagi ke pihak penyelenggara, apakah mereka bisa menyanggupi atau tidak. Kalau buat netizen yang komentar-komentar, oh well, lo kalau ntar artisnya bete tampil di atas panggung mukanya senap, lo protes. Artisnya tampil senyum, tapi begitu tahu ada riders permintaan, lo protes. Maunya apa sih? Thank you for watching. Kita ketemu di komen berikutnya.